Satu, dua, tiga. good morning. Ni hao. Nggak tahu. Ni hao. Ni hao. Oke, teman-teman. Sekarang gua bakal buat konten baru bertemakan tentang cerita. Jadi nanti kita model kayak begini bakal buat sejenis seperti podcast atau misalnya cerita atau misalnya maksudnya cerita masing-masing ya, podcast beda sama cerita masing-masing. Habis itu juga kita yang sekarang juga yang kita bakal lakukan adalah riddle gitu. Jadi kita nyari riddle yang terbaru, terupdate, atau nanti mungkin request kalian riddle yang lama juga nanti kita open di sini ya. Terus kita bakal jawab bareng-bareng sama kalian gitu. Mungkin dari Diva dulu ya untuk cerita pertama dulu. Jadi nanti kita bakal ceritain. Nanti juga di sini nih gue bakal buat ceritanya keluar di sini. Nanti kalian juga bisa baca bareng gitu. Oke? Diva Dari duluan. yang pertama ya. Oke. Riddle pertama. Judulnya Berangkat ke Sekolah. Pagi ini aku berangkat ke sekolah naik sepeda sambil mendengarkan musik di earphone keras-keras. Lalu aku mengayuh sepedaku menyusuri jalan menuju sekolah. Tidak biasanya aku naik sepeda di pagi hari. Namun karena tidak ada yang mengantar, aku terpaksa berangkat sendiri. Saat aku melewati sebuah terowongan, tiba-tiba aku mendengar seorang gadis kecil menangis dan meminta tolong. Aku pun berhenti mengayuh sepeda lalu turun menghampiri gadis berambut panjang tersebut. Sepertinya dia hendak pergi ke sekolah karena ia memakai seragam merah putih. "Kamu kenapa, Dek?" tanyaku. "Kakiku terluka, padahal aku harus pergi ke sekolah," ucap gadis itu masih menangis. Aku melihat kakinya yang berdarah. "Biar ku antar," ucapku, lalu mengangkat gadis itu ke kursi belakang sepedaku. Aku naik ke sepeda dan mengayuh kembali menuju sekolah gadis itu yang letaknya di ujung jalan. Sesampainya di sana, gadis itu turun lalu langsung masuk ke dalam sekolah karena jam sudah menunjukkan pukul 7. Aku segera mengayuh sepeda kembali menuju sekolahku. "Apa ada yang janggal?" Katanya gitu di sini. "Apa ada yang janggal?" Yang abang dapat cuma dia telat masuk sekolah akhirnya. Karena kan jam 7 udah masuk bel sekolah. Itu doang sih. Sekolah mana dulu? Kalau luar negeri kalau nggak salah 7:30. Itu kan baju merah putih. Oh Iya. SD kan? SD merah putih. Dia cuma telat sekolah. Nggak ada yang janggal ujung jalan. Di sekolah. Maksudnya kalau misalnya dijanggalin masalah di ujung Mungkin. jalan, Oh. di ujung jalan sekolah nggak ada yang di ujung jalan, banyak sekolah di ujung jalan, malah di pojok. Mungkin Dewa 19? Enggak dong. Ya. mungkin poinnya itu bukan di ujung jalan, kayaknya sih poinnya itu di si anak kecil ini berdarah nggak sih? Iya. Jatuh gitu, terus Jatuh. di sini nggak dijelasin. Tuh bentar. cara. Tuh bentar. Kamu nggak baca? Tuh bentar. Dia nggak jatuh sih, dia lebih kayak dia Sampai di sana dari situ turun lalu langsung masuk ke dalam sekolah. Masuk ke dalam sekolah. Oh iya, kakinya kan berdarah. Maksudnya kan harus Gimana caranya diturun? dia jalan. Tapi dia kan kondisinya pas lagi ketemu itu kan nggak jatuh, Kakinya berdarah. Kakinya berdarah. tapi jatuh nggak? Dia bisa berdiri kan? Ya Maksudnya kalau misalnya dilogikin, maksudnya kalau misalnya di dalam realnya ya masih banyak sih kayak gitu juga. ya bukan, maksudnya dalam ceritanya juga dia nggak kondisinya dia nggak dalam jatuh kan? Musik di earphone. Tiba-tiba Keras. up. Lalu tunggu. Musik di earphone keras-keras. Iya. Oh iya. Iya, itu maksudnya. Oh iya. Berarti si cewek yang minta tolong udah mati. Ya belum tentu udah mati juga sih. Wow. Siapa tahu Queen of Pain. Oh iya. Queen of handphonenya Pain dia, ya keras-keras. kita Hanya segelintir Anda yang tahu Queen of Pain. Anda kan main Mobile Legends. Riddle kedua. Oke.
Oke, ini nggak ada judulnya. Ini oleh Anastasia KD. Siapa yang kenal, tolong di-tag ya Anjas. Sampai mau nge-tag. Thank you. Malam itu aku menyaksikan kembang api dari lantai atas sebuah gedung bersama sahabatku. Wow. Hei, maafkan aku. Aku akhirnya jadian dengan mantanmu, kata. Terus kenapa? Sudah plot twist ya? Iya. Itu sahabat dia loh. Iya. Ya, aku merasa seperti orang jahat merebutnya darimu, oke? Ah, tidak apa-apa, jawabku. Dia kan sudah memilihmu, aku justru senang. Oh begitu, syukurlah kamu tidak marah. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Aku berkata sambil menepuk punggung sahabatku. Keesokan harinya ada polisi yang datang dan menangkapku. Pakai ditepuk sih bangke. Kita kan nggak tahu ya si temennya itu lagi ngapain di pinggir itu tuh balkon. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Ditepuk. Iyalah besok datang polisi. Sahabat Anda mati. Gimana? Padahal gue searchnya ini riddle horror loh. Apa yang janggal? Gue jadi lucu. Apa yang janggal? Ya janggal. Ya jelas janggal. Gak, levelnya easy. Terlalu easy. Untuk Anastasia KD tapi bagus. Tapi mungkin aja poinnya bukan itu. Apa? Gak tahu. Tapi apa? Kalau kesannya ada polisi yang datang dan menangkapku. Apa yang seperti? Oh mungkin lagi main polisi Iya, bisa. maling. Enggak, lu ibaratnya udah tahu jawabannya seperti ini, lu mencoba untuk Enggak, siapa tahu kan beda lagi. bonus. Nggak, misalnya menangkapku karena pas tahun baru di atas apa sih? Di atas sebuah gedung dia Oh, atau mungkin si sahabatnya itu bunuh diri di hari itu dan saksi terakhir si itunya. Oke, misal, sorry Win. Misal si Windy bunuh diri pas lagi tahun baru. Terus lu ditangkap, kenapa? Karena itu orang terakhir yang ketemu. Lu jadi saksi, bukan jadi yang tersangka. Oh, Iya. Beda. Ini keesokan harinya polisi langsung menangkap tanpa ada Menangkap, bukan Oh. menghampiri. bukan menghampiri. Oke. Biasanya kalau misalnya dari sebuah kasus kriminal, biasanya kalau misalnya orang yang maksudnya di sekitar itu biasanya nggak langsung ditunjuk sebagai tersangka, pasti dia jadi saksi dulu. Iya. Pasti jadi saksi dulu. Nah, setelah diinvestigasi, ditanya-tanya, habis itu baru polisi mendiagnosa. Kok bahasanya dokter banget ya. Apa ya namanya? Mengartikan lah. Maksudnya mentranslate semuanya, bisa dia sebagai benar-benar saksi mata, bisa dia sebagai tersangka seperti itu. Oke, next. Gue yang bakal bacain. Guru baru. Aku seorang guru baru di TK ini. Anaknya lucu-lucu dan rekanku juga baik. Hanya saja satu hal yang membuatku agak tidak betah. Gedung sekolah ini bukan hanya tua, namun sedikit horor. Pagi itu Kalista memintaku mengantarkannya ke belakang. Aku menggandeng tangan gadis kecil itu. Oh, berarti Kalista itunya ya, anaknya ya, anak TK itu. Ia memaksa untuk masuk ke toilet sendiri. Aku agak was-was, namun mengingat ia anak berani dan cekatan. Apa salahnya? Aku lalu menunggu di pintu depan. Kulihat sekeliling. Wow, mungkin gedung ini sudah ada sejak zaman kolonial. Lalu tiba-tiba Kalista sudah di sampingku. Aku menggandeng tangannya dan kembali ke kelas. Setelah cukup jauh kami berjalan, seorang memanggilku dari belakang. Aku menoleh. Nampak Kalista sedang ada di pintu kamar mandi sedang ngomong. Ini sudah terjawab ya. Baik, kita garis bawahi. Oke, itu setan. Zaman kolonial. Tapi kalau si Kalistanya kayak Bu. Tapi ini bukan riddle nggak sih? Ini lebih horor ya. Iya. Ini siapa yang bikin sih, nggak ada ya? Nggak tahu. Dark mode. Iya, dark mode. Oke. Atau siapapun lu yang bikin. Menatap kek, jangan melongo. Kalau melongo kayak anjir tuh guru mau kemana? Ya. Oke. Oke, bagus. Oke, next. Tapi yang pertama sih yang gue merinding. Iya. Yang Earphone itu dapat Iya. banget sih filmnya. Karena- Yang kedua juga bikin. Karena kita emang pure nggak tahu nggak sih? Maksudnya Oh iya. yang bener-bener bukan itu riddle gitu loh. Iya. Iya.
Ya, baca. Yang kedua juga Ngompret bikin lu. merinding tau, yang kedua. Yang mana? Itu riddle terlucu tau gak sih? Ya, sama tahun Ya kan baru. nggak sengaja gitu loh. Ya kita gak tahu Ya. kan dia sengaja atau enggak kan? Iya. Nah, di hatinya nggak ada. Masa karena mantan sih enggak lah. Enggak. Sama tahun baru. Kenapa mantan harus minta izin? That's the question. Ya mungkin nanti jadi bahan juga sih. Itu bro, Bahan. bro code. Maksudnya- Kalau laki-laki ada bro code. Oh gitu. Kalau sahabatnya. Ya. Oke, next. Oke. Judulnya penyusup. Belakangan ini aku mengalami kejadian tak mengenakan. Begitu aku pulang, kamarku sudah saja acak-acakan. Tak ada yang hilang sih, tapi ini mulai menggangguku. Akhirnya aku memutuskan untuk memasang kamera CCTV di pojok kamarku. Ketika aku pulang hari ini, aku pun mengecek isinya. Awalnya tak ada apapun yang terjadi. Namun kemudian aku melihat knop pintuku berputar. Pintu kamarku terbuka dan seorang wanita sambil membawa pisau di tangannya masuk ke dalam kamarku. Sambil tertawa-tawa, ia mengubrak-abrik seisi kamarku dan kemudian bersembunyi di dalam lemari. Di dalam video, seseorang kembali memutar knop pintu dan membukanya. Itu aku. Oh. I see. Gimana? Nah, ini kan udah kelihatan jelas gak sih? Tunggu, dia kayaknya Oh. punya sendiri. Oh, oke. Coba. Oh, jadi Salah. Iya. what? Jadi mungkin Real. ini enggak sih Apa? perbedaan ganda bukan sih? Hah? Ya masih bisa kemungkinan tau dan Iya bener dong. juga. Kepribadian ganda dong. Antara kepribadian ganda atau kesurupan, dua itu doang sih. Pertama, aku ini nggak disebutin kalau misalnya dia itu cewek apa cowok. Iya. Iya, bisa jadi dia cewek. Iya. Oke. Hmm. Begitu aku pulang, kamarku sudah acak-acakan, tak ada yang hilang sih, tapi mulai menggangguku. Akhirnya aku memutuskan untuk memasang kamera CCTV di pojok kamarku. Ketika aku pulang hari ini, aku pun mengecek isinya. Awalnya tak ada apapun yang terjadi, namun kemudian Iya, aku benar. melihat knop pintuku berputar-putar. Hey Pintu Bambang. kamarku terbuka dan seorang wanita kembali. Gini, itu udah jelas. Ngerti gak? Pas dia ngeliat videonya lagi, berarti kan dia udah di kamar dong. Ya kan? Kameranya udah di situ dong. Udah di pause nih, pok, bukan di pause, di end recordnya, ya kan? CCTV-nya. Pas dia buka itunya, oh dia ngeliat ada wanita bawa pisau, ngorok ya gitu kan? Ya anjir udah ini gue bisa. Gitu kan? Terus Sampai baru juga jadinya. pas sudah selesai gitu dia udah bukan selesai, udah ngobrol-ngobrol, dia masuk lemari. Baru selanjutnya pintu kamar terbuka dan itu gue. Berarti si cewek bisa di lemari dong. Iya, Iya. oke. Iya. Iya, tapi itu pikiran pertama gua. Iya. Tapi enggak loh, kan dia masalahnya kan dia udah di dalam kan. Iya. Dia kondisinya udah di dalam kan. Heeh. Di dalam si aku ini udah di dalam. Bang, tunggu Bang. Kalau misalkan dia di dalam berarti otomatis kan kenapa dia harus keluar dan masuk lagi? Siapa yang keluar? Si aku. Si aku dia kan bingung kenapa setiap pulang dia selalu acak-acakan kamarnya kan. Dia masang CCTV. Nah, Ya. ternyata pas dia ngecek Iya. lagi, berarti kan dia udah dari luar nih. Dia masuk lagi. Lu udah dari luar. Lu masuk lagi, lu mau ngecek CCTV. Iya. Iya kan? Nah, CCTV-nya itu nyorot gitu kan. Terus akhirnya recordnya dimatiin. Tok. Sama dia kan. Sama lu udah masuk soalnya. Lu lihat di laptop lu, lihat recordnya. Record. Oh, ternyata ada wanita yang masuk. Bawa pisau, bek gitu. Ngacak-ngacak semuanya. Ya. Terus si wanita itu masuk lemari. Nih, lihat ya. Dia masuk lemari gak sih? Iya, benar. Iya. Iya. Bersembunyi di dalam lemari. Baru setelah dimasuk dalam lemari, baru si elu kelihatan baru masuk ke kamar. Berarti bukan elu berkepribadian ganda. Tapi pas lu mau ngecek CCTV-nya, tuh wanita masih ada di lemari. Bawa pisau. Oh. That's the thing. Tapi sadar gak sih? Nih, kalau misalnya lu baca baik-baik, belakang ini mengalami kejadian tak mengenakan. Begitu aku pulang, kamarku selalu saja acak-acakan, tak ada yang hilang sih. Tapi ini mulai menggangguku. Akhirnya aku memutuskan untuk pasang CCTV. Nah, setelah masang CCTV, dia nggak menjelaskan kalau misalnya kamarnya itu acak-acakan lagi atau enggak. Dia baru masang CCTV.
Oke, ketika aku pulang hari ini, aku pun ngecek isinya. Awalnya tak ada apapun terjadi. Berarti kan emang udah dirapin lagi. Namun kemudian aku lihat kenop pintuku. Di sini kita bedain pintu kamar dan pintu lemari. Oh, itu pintu lemari. Bukan. Itu pintu kamar kan? Itu pintu kamar. Kenop pintunya berputar, pintu Yang gini. kamarku terbuka dan seorang wanita sambil membawa pisau datang mengaca-ngaca. Lalu berapa saat dia masuk ke lemari. Iya. Lemari. Si wanitanya kan? Si wanita Iya. gila itu. Nah, si aku selanjutnya ada pintu kenop pintu kamar terbuka gitu. Ternyata itu aku. Berarti kan gue nih mau ngecek CCTV lagi. Berarti itu udah kemudian hari dong? Bukan di hari yang sama? Iya. Karena kan si akunya ada di dalam ini loh, di dalam kamar untuk ngecek si CCTV. Kalian beneran gak dapet? Enggak. Dapat. Biba enggak, Gue soalnya dapat. Gue cuma ada Soalnya dari hall kedua. dapat dari ceritanya tuh si akunya ini kondisinya udah di dalam, berarti otomatis dia udah di dalam nih. Dia tinggal buka lemari, udah ada monitor itu tuh. Karena kan dia udah ngecek CCTV nih. Terus kenapa dia bisa keluar lagi dan dia buka lagi dan dia masuk lagi? Enggak, Gimana? itu enggak. Nggak Memang ada. enggak salah arti. Itu tuh dia itu keesokan harinya. Oh, itu kan sekan harinya. Kemarin itu yang di atas paragraf ke atas itu cerita ke dia kemarin. Akhirnya dia memutuskan untuk pasang CCTV. Ya. Oh. Habis itu ketika hari ini, nah dia itu baru lagi tuh. Itu jadinya kalau Biba miss di pengertian itunya. Itu yang pertama itu kemarin, yang paragraf kedua itu hari ini. Oh, berarti hari yang si Aku. akunya ini besoknya. Ya, akunya itu besoknya kejadian hari ini Oh. lah, kejadian hari ini lah. Jadi kondisinya si abang itu bilang, oh berarti si itunya masih di situ gitu. Iya. Oh, iya. Iya. Oke, Walaupun oke. ya masih ada dua arti. Kalau misalnya gua pribadi, gua mikir ini keadaannya yang hari pertama itu kacak-kacakan apa enggak? Maksudnya? Enggak. Hari sekarang nih, hari ini nih, acak-acakan apa enggak? Oh, lu mau nyari dari sisi itunya? Iya, acak-acakan apa enggak? CCTV-nya malah justru yang gue seremnya malah justru CCTV-nya itu ngerekam kejadian yang sebelumnya. Padahal CCTV Terlalu itu jauh sih itu. Iya sih. Terlalu jauh. Lanjut. Oke. Hidup sendiri dong. Mulai. Hidup sendiri. Masih catatan Adi. Aku tinggal bersama dengan orang tuaku. Tadi malam aku bertengkar hebat. Kami bertengkar hebat. Akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri sejak dari hari itu. Hari pertama aku hidup mandiri. Aku memulainya dengan hal-hal biasa seperti sarapan, mandi, dan kemudian bersiap berangkat. Oh iya, hampir lupa. Aku harus membuang sampah. Aku pun keluar dari rumah dan menyapa tetanggaku yang selalu menyirami tanamannya setiap pagi. Aku kemudian mengunci pintu dan berangkat kerja. Benar-benar hari pertama yang sempurna. Menurut kalian gimana? Kalian yang jawab. Atau siapa yang belum tahu? Bipa sih. Menurut Bipa apa? Bipa nggak tahu. Ya, Aku menurut kemudian lu mengunci gimana? pintu Bipa gimana? dan berangkat. Bipa nggak dapet sih. Nggak dapat. Nggak dapet. Ya. Masa iya nggak dapet? Ya sebenarnya sih kalau misalnya gue sebenarnya Itu hari pertama yang menyenangkan. Oh iya, Yeay. apa tuh? kan dia mau berangkat kerja. Iya, terus? Kenapa dia ngunci pintu dan masuk lagi? Iya kan? Kenapa selalu ada pintu? Hei, dia masalahnya pintu terus apa sih? Aku Kemudian kemudian kunci pintu dan kunci berangkat kerja. Iya. Berangkat kerja, emang ini bukan dia nggak lagi covid. Ya bukan maksudnya. Dia gak WFH. Ya tahu. I know, tapi ini kan tadi di awalnya dia bilang katanya mau berangkat, kemudian bersiap berangkat. Oh iya dia mau kayak itu ya, dia mau. Aku pun keluar. Oh ya nggak tahu deh. Apa sih? Apa sih? Ya simpel sih. Sebenarnya harusnya sih udah ketahuan dari awal. Iya dong. Nggak tahu apaan sih. Ya, emang apa? Coba. Gue bertengkar sama orang tua gue.
sejak hari itu gue decide untuk tinggal sendiri. Terus besoknya apa ya? Besoknya itu jadi hari pertama gue hidup mandiri. Ya. Aku mulai dengan hal biasa seperti sarapan, mandi, bla bla bla. Kemudian bisa berangkat. Oh ya lupa, gue harus buang sampah. Apa isi sampahnya? Orang tua gue. What? I kill my parents. Pasti masih pertanyaan juga kan? Masih pertanyaan juga lah, kenapa kok bisa tahu buang sampah itu orang tuanya? Lebih jelas lagi, di sini dikasih tahu, aku pun keluar dari rumah dan menyapa tetanggaku yang selalu menyirami tanamannya setiap pagi. Logiknya, dia memutuskan untuk tinggal sendiri di tempat yang sama. Oh, right, makes sense. Gitu. Jadi Atau mungkin kalau mau berpikiran baik, orang tuanya dikirim ke panti jompo. Oh, itu bisa juga. bukan, Bisa juga. enggak, itu lebih masuk akal yang sebelumnya sih. Ya memang. Ya memang itu tujuannya dari si Adi ini. Atau Mas Adi. atau enggak yang lebih itu lagi, yang lebih lagi masuk akal lagi. Tetangganya juga diajak pindah. Tetangganya, ayo, saya hidup mandiri ya. Hidup mandiri. Saya bisa Apa mandiri. urusannya sama gue? Tapi tidak terasa seperti di rumah kalau Anda tidak ada. Hei, tetangga, aku sayang padamu. Oh iya. Itu apa? Itu masuk akal tapi sangat terlalu baik. Tapi itu terlalu kaya, dan kenapa tetangganya mau kayak, oke, Kayaknya boleh juga. saya sudah tidak enak dengan kali ini, saya ikut dengan Anda. Agar Anda terasa seperti di rumah. Oh iya. Kayaknya lanjut next. Cerita selanjutnya. Udah setuju kan? Setuju, make sense. Cerita terakhir. Kita terakhir. Cerita terakhir. Ya seru. Oh ya udah lagi. Satu round. Iya. Satu lagi. Boneka salju. Aku suka sekali ketika musim dingin tiba. Biasanya aku akan membuat boneka salju yang besar di halaman bersama ayah dan ibu ketika. Aku suka sekali ketika musim dingin tiba. Biasanya aku akan membuat boneka salju yang besar di halaman. Bu Istantina, maafkan. Oh iya. Maafkan anakmu. Aku suka sekali ketika musim dingin tiba. Biasanya aku akan membuat boneka salju yang besar di halaman depan bersama ayah dan ibu. Ketika malam tiba, kami akan minum coklat panas dan membaca cerita horor di kamarku. Sebelum tidur, aku akan membuka jendela untuk menyapa bintang-bintang ataupun melihat pohon-pohon yang diberi lampu oleh ayah di halaman belakang. Tak lupa juga kepada boneka saljuku. Enggak, gua akan distract karena cara baca. Apa sih? Hai anak-anak, teman-teman, adik-adik kecil SD, SMP, SMA. Belajarlah bahasa Indonesia dengan benar. Titik koma itu sangat Penting. ya. Dan yang paling penting adalah jangan menghina gurumu. Jangan hina gurumu. Itu penting. Biasanya aku membuat boneka salju yang besar di dalam. Karena koma Bersama ayah dan ibu ketika. tadi yang besar di halaman. Idol ini Riddle bukan funny story. Malam tiba belum kami yang coklat bintang-bintang. Tapi udah dapet gua. enggak, tapi kok gua enggak. Bukan. Tapi di sini enggak dijelasin lagi apa selanjutnya. Yang enggak dikasih tahu. Enggak Jadi nggak apa-apa. serem. Enggak ada yang serem. Ini juga kalau terjadi berarti itu miracle. Iya sih. Iya kan? Lebih ke Christmas Carol gitu. Ya. Christmas Carol Apaan berarti wortel hari Natal. Gak dapet. Udah bingung banget kita berism. Iya. Apaan sih? Apaan sih? Oh iya, Nggak, biasanya kan nggak. begitu. Kok enggak? Apa sih? Masa nggak dapet sih? Enggak, ceritanya terlalu pendek. Ya, apa ini? Kan. Nggak ada opini. Masa ini nggak ada ini? Nih gini, kita gak bersalju sih, kita di garis khatulistiwa. There's no snow, oke? Nah, Kalau misalnya bersalju justru aneh, serem. serem anjir. serem. Berarti, tapi nggak bisa dong. Kalau ada salju berarti global warming udah nggak ada lagi. Oh, Yeay. kan salju ya? Terus? Pohon-pohon. Dia lebih ke pohon. Kenapa ada bintang? Nggak, di situ ada pintu. Dia buka pintu.
iya. Kayak gitu maksudnya dia bercanda deh. Oh iya horor juga. Dari tadi dia buka jendela, anjir buka jendela. Dia buka jendela. Membuka jendela untuk menyapa bintang-bintang. Hai bintang. So what? Iya bukan itu maksud gue. Menyapa bintang-bintang. Lu bahas dan tidak lupa boneka saljuku. Iya, nyapa boneka salju. Kenapa boneka saljunya? Nah, itu hole-nya. Kenapa nggak dilanjutkan? Dan dia menyapa balik. Oh gitu. Dah anjir. Salah lu. Dah kok gak salah. Lah, dijawab balik. Lu lebih ke oh iya. Jadi masalahnya yang ini itu Christmas Carol. Iya keajaiban Natal juga sih. Oh berarti tidak keajaiban. Maaf. Maaf, adik kamu mantap. Apa sih ini sampai terdorong kalau aku jangan tiba-tiba. Enggak beneran. Baca. Enggak, gue yang jelasin. Enggak, gue yang jelasin. Tapi jangan terjadi kayak gitu. Diam. Bibir takut tuh kamu kayak gitu. Baru gini. Bukannya sama banget. Oh gitu. Nih, makanya gue salah. Nih, sebelum tidur, aku tak lupa, aku buka jendela, tak lupa menyapa bintang-bintang kan. Terus juga ataupun melihat pohon-pohon yang dilampu oleh ayah di halaman belakang. Kok gitu sih? Iya, halaman belakang. Halaman belakang, tak lupa juga dengan boneka saljuku. Iya. Aku suka sekali ketika musim dingin biasanya aku akan membuat bukan boneka salju yang besar di halaman depan. Tiba-tiba di halaman belakang. Oh, itu seremnya. Sumpah, Biba tuh tadi seremnya gara-gara Abang Doni pertama teriak. Terus itu kondisinya tuh setelah Abang Doni bilang, emang boneka saljunya ngejawab, itu yang Biba ngebuat merinding, tau gak sih? Tapi emang boneka salju ini ngejawab sih. Kayak dia halaman depan, dibuka jendela, terus hai bintang, selamat tidur bintang, selamat tidur pohon-pohon, selamat tidur sayang salju. Gitu kan baru kan serem kan? Iya, bukan maksudnya. Enggak, bukan maksudnya. Itu bukan fun, itu serem dong. Itu makanya gue bilang itu kayak Christmas miracle gitu loh. Jadi keajaiban. Ternyata dia berpindah tempat. Dia swapping. Tapi bisa. Udah kita lanjutkan saja daripada donasi ngelum. This is my opinion. Kan masih ada opinion. Kalau misalkan Bipa pribadi nih ya, itu bisa aja tuh kayak snowman tuh banyak banget gitu gak sih? Apa? Snowman? Iya kan dibuat tuh banyak banget di lagi Christmas gitu. Iya, terus biasanya dibikin di depan rumah. Bisa jadi di belakangnya. Dan terlihat dia sudah melihat. Enggak, kalau dia udah bikin. Enggak, dia yang dia pikir kalau misalnya bisa aja di belakangnya dia buat lagi. Iya. Ya, tapi kan nggak diceritain. Kecuali kalau misalnya emang diceritain emang di apa namanya di daerahnya dia, di perkumpulannya dia itu, di kompleknya lah ya, di kompleknya dia itu emang buat snowman itu emang jadi tiap tahun. Tapi ini kalau misalkan versi nggak riddle nih ya, maksudnya ini versi logiknya. Siapa tahu itu punya tetangganya. Nah itu maksudnya Nggak mungkin dia di Nggak, soalnya out of kan- nowhere. Ya nggak ada tetangga. Soalnya kan kalau yang di luar negeri itu kan abang tahu kan rumahnya itu bener-bener kayak belakang sama depan tuh udah kayak dikumpulin sama tetangga gitu loh, ngerti gak sih? Cluster. Iya kayak gitulah, pokoknya kan kalau kayak gini kan kita nggak ada belakangnya kan, karena belakangnya emang udah rumah lagi gitu dan nggak ada halaman belakang gitu. Tapi kalau dia kan udah ada halaman belakang, ada tetangganya gitu. Iya, Bisa jadi itu versi logiknya. Maksudnya kalau misalkan versi seremnya yang itu serem banget sih tadi sampai teriak. Buset amat sih, lebay banget, kesel banget gua. Oke, sip. Untuk kali ini segitu aja. Nanti mungkin besok kita bahas lagi. Kayaknya nggak bakal bisa cepet untuk bahas riddle kayak begini ya. Nggak bakal bisa cepet, lama terus kita karena soalnya kita gali terus, dan juga kita suka debat. Bukan kita sih, mereka suka debat. Gue sih cuma dengerin aja. Oke. Itu aja video untuk kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Itu aja. Jadi bapak pengen speech. Udah gitu aja. Gue nunjukin muka gue. Oh gitu. Ada gue kayak gini. Oke.
Ya udah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye. 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 Gue lapar. Ayo makan. Beli dulu. Beli dulu. I'm so hungry.